Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arliadi, akan menjelaskan salah satu teknik daripada behavioristik, yaitu teknik modeling. Untuk pemodelan atau modeling adalah proses belajar melalui pengamatan terhadap model dan perubahan perilaku yang terjadi karena peniruan. Teori modeling pertama kali dikenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 50-an. Teknik modeling adalah proses belajar mengamati terhadap seorang model yang dibuat sebagai perangsang suatu gagasan atau sikap. Teknik modeling juga ini diartikan sebagai proses belajar melalui observasi di mana tingkah laku dari seorang individu atau kelompok sebagai model. Teknik modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan seorang model orang lain, tetapi modeling juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Nah, di sini ada beberapa pengertian daripada teknik modeling. Menurut Kumalasari, teknik modeling adalah suatu proses belajar yang mana melibatkan proses kognitif dengan melalui observasi terhadap suatu perilaku yang diamati. Nah, di sini juga menurut Revita, teknik modeling adalah proses pembentukan perilaku baik, menambah, mengurangi, mengubah maupun memperbaiki perilaku dengan mengamati seorang model. Sementara menurut Saleh dan Wahab tahun 2004, teknik modeling ini adalah teknik untuk mengubah, menambah maupun mengurangi tingkah laku individu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tujuan teknik modeling. Tujuan teknik modeling ini adalah counseling behavior yang bertujuan untuk mengubah perilaku dengan mengamati model yang akan ditiru agar konseling memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Sementara menurut Sutama, teknik modeling ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada development of new skill, terus yang kedua adalah facilitation of raising of behavior, dan yang ketiga ada change in inhibition of both self expression. Nah, manfaat daripada teknik modeling adalah teknik modeling ini digunakan untuk memperoleh tingkah laku sosial, dan di mana menurut Soekardi juga teknik modeling ini memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru dan kemudian adanya perubahan yang bisa kita amati dan bahkan cenderung bisa berdampak positif. Adapun jenis-jenis teknik modeling menurut Willis, yang pertama adalah social modeling, yaitu teknik membentuk perilaku baru melalui model sosial dengan cara imitasi observasi. Ada self modeling juga. Nah, selanjutnya ada modeling tingkah laku baru juga. Melalui teknik modeling ini orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Ada juga yang namanya ada dua macam, yaitu modeling mengubah tingkah laku lama dan tingkah laku baru juga akan menutup diri untuk mengubah tingkah laku yang lama tersebut. Nah, selanjutnya menurut Corey, teknik modeling ini terdiri dari 3 jenis, yaitu model yang nyata atau live model. Contohnya konselor yang dijadikan sebagai model oleh konselinya atau guru atau anggota keluarga. Yang live model digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu. Yang kedua ada model simbolik, adalah tokoh yang dijadikan model melalui film atau melalui secara nyata langsung di kehidupan. Adapun langkah-langkah teknik modeling, yang pertama ada tahap memperhatikan. Jadi di sini kita perhatikan lebih awal tentang bagaimana orang yang menjadi subjek. Yang kedua ada tahap retensi. Ketika mengamati perilaku ini seseorang dan segera menirunya, kita akan menggunakannya sebagai acuan. Yang ketiga adalah representasi modeling. Nah, ini dapat mengarahkan pada respon yang baru harus dapat dipresentasikan. Terus selanjutnya ada tahap reproduksi motorik. Pada tahap ini seorang individu harus mengubah representasi simbolis dari pengamatan ke dalam bentuk tindakan. Yang keempat ada tahap motivasi. Nah, pembelajaran melalui observasi adalah paling efektif terjadi apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru. Prinsip-prinsip pelaksanaan teknik modeling ini ada terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan. Yang pertama ciri-ciri modeling, terus yang kedua di sini kita bisa lihat bahwa anak-anak sering meniru model-model yang mungkin sesuai dengan standar prestasi. Adapun menurut Nur Salim tahun 2014 terdapat beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, karakteristik klien atau konseli pengguna model tersebut. Ya, misalnya itu usia, jenis kelamin atau dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah
penggunaan model atau media. Ini dapat seperti media tulis, media langsung, seperti itu. Dan selanjutnya adalah diri ini sebagai model adalah prosedur di mana seorang siswa melihat dirinya sebagai model dengan cara menampilkan perilaku dengan tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.